Tes 1 2 3. Bakokek. Anjir, kok bakokek, hah? Halo, selamat malam bradku. Semoga admin dalam kondisi sehat selalu. Amin. Komen pertama di channel YT ini selalu aktif nonton hampir semua videonya. Tolong request nama satu yaitu Locong, panggilan saya saat kecil dulu. Oke siap Brad. Oke, sebuah film lawas menceritakan sepasang suami istri yang nekat mencuri berlian bernilai puluhan miliar rupiah. Wah, boleh nih. Skuyah, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Di tahun 2020 tepatnya saat dunia dilanda virus COVID-19, semua orang harus berdiam diri di rumah demi mengurangi penyebaran virus. Rasa bosan, kesepian, serta gak biasa melakukan semua hal di rumah membuat banyak orang stres, bahkan hampir gila. Itu juga terjadi pada sepasang suami istri yaitu Paxton dan Linda. Keadaan yang membuat mereka terus di rumah ternyata bukan menimbulkan sisi romantis, melainkan malah memperburuk keadaan, apalagi mereka udah ada niatan untuk berpisah. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka kembali membaik akibat merencanakan sebuah aksi pencurian. Dan inilah Lockdown. Oh, green smoothie. You must send me that recipe. Sebagai wanita karir, Linda memiliki pekerjaan yang bagus karena menjadi CEO sebuah perusahaan fashion. Meskipun kerja dari rumah, tapi setiap hari Linda mengusahakan dandan seperti biasa agar profesional. Gak lupa untuk mengurangi rasa stres akibat gak bisa kemana-mana, Linda juga sering menghubungi teman-teman. Pada suatu hari, secara gak sengaja Linda melihat Paxton membuka bagasi dan dengan cepat Linda menghampiri. Terlihat Paxton udah bersiap seperti ingin riding, padahal pemerintah udah melarang warga keluar rumah. Ternyata Paxton hanya ingin foto aja karena udah kangen mengendarai motor kesayangan, apalagi udah sangat lama terus berdiam diri di rumah. Linda seperti gengsi bicara dengan Paxton karena hubungan mereka lagi gak baik-baik, bahkan udah pisah ranjang. Paxton juga menjaga gengsi karena gak ingin terlihat butuh dengan Linda dan tetap bersikap biasa aja seolah mereka bukan seperti suami istri. What? I know, secrets coming out all over the place. Pada malam hari, Paxton mencoba mengajak Linda bicara karena Linda sangat tersiksa terus menjalani rutinitas di rumah. Tapi Linda tetap dengan keputusannya ingin berpisah dengan Paxton, tapi harus menerima keadaan, harus tetap tinggal serumah sampai pandemi mulai mereda. Paxton sedikit menurunkan ego karena masih sayang, tapi Linda tetap dengan keputusannya karena merasa gak lagi merasakan sensasi yang pernah dialami selama pacaran. Screaming about what? Gak lama terlihat Linda nyebat untuk menghilangkan stres, padahal udah berhenti beberapa tahun lalu. Linda menatap sepinya di luar rumah dan gak sengaja melihat Paxton yang mencoba menghibur para tetangga dengan membacakan puisi. Sontak Linda memintanya kembali masuk ke rumah karena takut malah mengganggu. Tapi Paxton tetap melakukan itu dan beberapa tetangga justru merasa terhibur. Thank you. Sorry if I woke you. Kemudian Paxton bersiap istirahat, tapi secara gak sengaja dia mendengar seperti ada orang di halaman belakang. Dengan cepat Paxton mengecek dan menemukan ada dua remaja lagi mengambil bunga di sana. Ternyata mereka lagi mencari pengganti karena gak ada pengedaran narkoboy. Diketahui bunga dari tanaman tersebut punya efek seperti opium meskipun gak kencang. Paxton sempat gak percaya, tapi setelah dijelaskan Paxton menjadi penasaran dan ingin mencoba. Apalagi 2 malam kemarin Paxton sulit tidur. Pada pagi hari, Paxton masih tidur pulas karena bunga semalam membuat pikirannya tenang. Paxton sampai kesulitan bangun padahal udah diteriaki oleh Linda karena harus pergi keluar membeli makanan.
Di lain sisi Linda udah rapi karena akan melakukan Zoom meeting bersama para anak buahnya. Linda harus membiasakan untuk beberapa waktu ke depan karena bagaimanapun perusahaan harus tetap jalan meskipun lagi pandemi. Tampak ada yang ingin disampaikan oleh Linda karena ternyata mereka akan dipecat dari perusahaan. Dengan berat hati Linda terpaksa melakukan ini karena harus efisiensi. Okay. Sementara itu Paxton diminta oleh mantan bosnya bersiap karena harus kembali bekerja mengantarkan barang akibat banyak toko besar tutup dan harus mengamankan barang berharga. Paxton harus melakukan ini karena disinyalir akan terjadi banyak perampokan akibat banyak orang yang terkena PHK. Tentu Paxton sangat antusias, tapi dengan syarat setelah pekerjaan selesai, Paxton bisa kembali diterima di perusahaan. Dari sini kita mendapatkan fakta jika dulu Paxton merupakan seorang kurir, tapi akhirnya dipecat karena Paxton melakukan kerusuhan bersama geng motor. God bless you, Paxton. Di waktu yang sama Linda kembali nyebat, tapi baru aja beberapa hisapan Linda dihubungi oleh pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sebisa mungkin Linda gak menunjukkan kesedihan karena baru aja memecat anak buah meskipun itu adalah keputusan perusahaan. Going to the land of the Walking Dead to buy some milk. Kemudian Linda lanjut nyebat, tapi tiba-tiba Paxton datang. Paxton sangat terkejut karena melihat Linda merokok lagi dan seketika teringat dengan masa-masa pacaran dulu. Akhirnya Paxton juga memberitahu bahwa semalam dia habis memakan bunga seperti opium yang bisa membuat pikirannya tenang dan tidur dengan lelap. AmeriCorps, 7th wealthiest man in Germany. And you went to Paris with him? Linda menceritakan bagaimana dia kembali merokok lagi padahal udah berhenti dari lama. Selain stres akibat terus di rumah, Linda merasa jika dia seperti kehilangan tujuan dan gak merasakan lagi gairah dengan Paxton. Waduh, mendengar itu Paxton menyadari kegelisahan Linda, tapi Paxton sendiri bingung dengan yang dia rasakan dan harus menunggu waktu agar bisa kembali baikan dengan Linda. Wait, do you have a mask? Saat akan pergi, secara mengejutkan, Linda memberikan bandana yang dulu sering Paxton gunakan saat riding. Paxton sangat senang karena Linda care padanya, meskipun bandana tersebut digunakan sebagai pengganti karena gak punya masker. Beberapa saat kemudian Paxton kembali pulang dan memberikan 2 bungkus rokok untuk Linda. Melihat Paxton akan pergi, Linda menahan, memberitahu jika setelah pandemi ini berakhir, Linda akan resign dari perusahaan. Bukannya peduli, Paxton justru heran karena Linda malah cerita itu padanya. Dari sana Paxton meeting dengan bosnya karena harus menyiapkan beberapa identitas palsu karena dia bukan pegawai resmi perusahaan. Paxton sempat terkejut karena nama samarannya sama percis dengan sastrawan yang dia sukai. Bahkan Paxton sering membaca puisi ciptaannya, tapi Paxton menolak karena menggunakan nama orang yang dia kagumi untuk mengelabui petugas. Tapi bos Paxton udah terlanjur menyiapkan semua dokumen dan gak bisa dirubah lagi. No need to sign. I know. Gak lama Paxton menerima sebuah paket berisi kartu nama yang akan digunakan sebagai tanda masuk untuk mengantarkan barang-barang berharga. Sontak Linda khawatir karena Paxton sampai melakukan itu padahal Linda masih bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Paxton berkata jika dia melakukannya bukan untuk uang tapi demi peluang agar diterima kembali di perusahaan. Pada keesokan hari, Paxton ke tempat kerja untuk mengambil mobil pengangkut barang. Tentu Paxton bertemu dengan teman lama dan cukup kesal karena Paxton diberikan izin untuk mengerjakan pekerjaan utama yang punya akses langsung ke barang-barang berharga. Teman Paxton sangat kesal dan gak habis pikir pada bosnya karena gak takut jika Paxton akan nekat dan malah mencuri barang-barang berharga. Di lain sisi Linda lagi meeting dengan para petinggi perusahaan, memberitahu harus ada orang yang masuk ke toko untuk mengamankan barang berharga mulai dari perhiasan, tas mewah, dan masih banyak yang lain. Tapi dikarenakan stres bingung harus berbuat apa, Linda menghentikan meeting tersebut dan akan mencari pegawai yang bisa dipercaya untuk mengamankan barang-barang berharga. I think. Linda, it's exciting.
Pada malam hari, Linda menghubungi teman dekat, minta masukan mengenai rumah tangga. Linda diberikan banyak wejangan, apalagi akhir-akhir ini Linda merokok lagi dan selalu menghabiskan beberapa botol minuman akibat stres. Linda mulai bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, Linda meminta temannya membeli motor kesayangan Paxton yang akan dijual. Linda melakukan itu karena saat berpisah nanti ingin memberikan hadiah terakhir bagi Paxton. Linda merasa dilema karena belum bisa sepenuhnya meninggalkan Paxton karena dari lubuk hati yang paling dalam, Linda masih sayang. Aduh. Kemudian Linda kembali nyebat menghilangkan rasa kesedihan, tapi di luar para tetangga beramai-ramai saling menghibur satu sama lain. Linda pun segera keluar rumah untuk ikutan karena dia udah sangat stres terus berdiam diri dalam rumah. Gak lama Paxton datang dan Linda segera menghampiri sambil berkata bahwa dia sulit tidur padahal udah banyak meminum minuman. Ya iyalah, meminum minuman, masa meminum makanan? Paxton pun meminta agar Linda pergi mengambil bunga di halaman belakang agar bisa menenangkan pikiran dan tidur pulas. Kemudian Paxton bercerita jika weekend nanti akan pergi mengantarkan barang-barang berharga dari toko milik bos Linda, hingga Linda sangat terkejut karena dia juga akan mengemasi dan mengecek barang itu untuk nantinya diantarkan. Linda memberitahu jika Paxton akan ketahuan sistem karena menggunakan nama palsu dan membuatnya bisa ditangkap. Do the pickup at Harrods on Saturday. You really can't. Kemudian Linda jujur pada Paxton bahwa selama ini gak memberitahu rekan kerja bahwa Linda udah berumah tangga. Linda melakukan itu karena hanya ingin memisahkan antara pekerjaan dan rumah tangga. Seketika Paxton menduga jika Linda sebenarnya malu punya suami yang hanya menjadi seorang kurir. Tapi Paxton tetap memohon agar bisa membawa barang berharga agar Paxton bisa kembali diterima kerja. Can get anywhere. Linda berkata bahwa dia kenal dengan semua penjaga dan udah tahu dengan sistem keamanan di tempat kerjanya. Linda bisa membantu Paxton agar bisa masuk dan mengantarkan barang-barang berharga itu. Linda meminta Paxton agar nurut agar Paxton bisa kembali diterima kerja. Okay, done. Di pagi hari Paxton mendapat kabar bahwa Linda udah mendapat izin dari perusahaan untuk mengamankan barang berharga. Tentu Paxton sangat berterima kasih karena Linda udah mau membantu, apalagi demi karir pekerjaan Paxton. Di tengah itu Paxton seketika bersedih menyadari setelah pandemi ini berakhir maka Paxton akan kehilangan Linda. Mendengar itu Linda mencoba menenangkan karena Paxton pasti akan bertemu dengan perempuan lain yang jauh lebih baik dari Linda. An open road and a broken heart. Gak lama Linda kembali meeting dengan seorang petinggi perusahaan yang akan membeli berlian dari perusahaan Linda. Bukannya membahas berlian, orang itu malah tertarik dengan Linda karena dari informasi yang diterima, Linda masih single. Linda langsung membalikan pembicaraan karena Linda gak senang apalagi hati Linda masih bimbang apakah akan pergi atau tetap bertahan dengan Paxton. Setelah itu Linda berusaha menghilangkan rasa bosan dengan menari di halaman rumah. Tapi bukannya hilang, Linda malah terlihat seperti orang gila. Linda kembali ke dalam rumah, lalu tiba-tiba Paxton pulang, tapi wajahnya terlihat khawatir. Paxton berkata bahwa dia dikejar polisi, tapi Paxton berhasil kabur dan itu membuat Paxton kembali merasakan adrenalin yang telah lama hilang. Kemudian Linda dan Paxton nyebat di halaman rumah, lalu Linda memberikan kode pada Paxton karena ingin kembali merasakan adrenalin. Tapi bukan adrenalin kebut-kebutan di jalanan, melainkan adrenalin merasakan gairah bersama Paxton. Waduh, selain itu Linda juga terpikir untuk mencuri berlian dari toko senilai 3 juta pound sterling atau sekitar 68,5 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Paxton hanya diam karena gak menyangka dengan keinginan Linda hingga akhirnya... dahlah. Kini hubungan Linda dan Paxton kembali membaik, apalagi Linda langsung menyusun rencana mencuri berlian. Linda menggambarkan denah toko agar memudahkan Paxton menjalankan aksi. Kemudian Linda menjelaskan tentang berlian itu, yang mana terdapat masing-masing satu berlian asli dan palsu. Linda meminta agar Paxton mengikuti rencananya agar aksi pencurian ini bisa berjalan dengan lancar. It's Saturday. It's morning. All the weird
Paxton terus bertanya karena jika berlian palsu dikirimkan kepada pembeli, maka aksi mereka akan ketahuan. Linda menjelaskan bahwa berlian itu akan langsung disimpan di brankas Wall Street karena penyesuaian akibat pandemi dan tentu hal itu akan membuat aksi mereka menjadi aman. Linda juga tahu pembelinya adalah orang jahat dan harus mendapatkan pelajaran. Pada malam hari, Paxton dihubungi temannya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Secara gak diduga, teman Paxton berkata bahwa selama ini dia adalah orang yang telah membeli motor kesayangan Paxton dan motor tersebut akan dikembalikan pada Paxton. Tanpa disadari, Linda mendengar obrolan itu, lalu Linda segera mengambil iPad Paxton mengalihkan pembicaraan. Hey, David, it's Linda. Hi. Kemudian Paxton merasa ada hal yang aneh dengan tingkah Linda, hingga akhirnya Linda mengaku bahwa Linda yang menyuruh temannya itu. Linda melakukan hal tersebut karena gak mau Paxton terus terpuruk setelah nanti ditinggalkan. Sontak Paxton marah karena alih-alih menimbulkan cinta, Linda malah kasihan padanya, padahal gak lama lagi mereka akan melakukan aksi pencurian dan tentu aja hasilnya harus dibagi dua. Sebelum beraksi, Linda bermeditasi demi menenangkan pikiran karena akan melakukan hal yang nekat. Berbeda dengan Linda, Paxton kembali menghibur warga dengan membacakan puisi favoritnya yang sering dibaca setiap malam. Akhirnya mereka pun bersiap menaiki kendaraan masing-masing untuk tiba di tempat tujuan. Beberapa saat kemudian Linda masih dalam perjalanan menuju toko berlian dan setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Linda tiba. Paxton sempat kaget sekaligus senang karena Linda datang dengan mengendarai motornya. Kemudian Linda masuk bertemu dengan rekan kerja dan tentu sangat senang karena udah lama gak tatap muka secara langsung. Semua pekerja sampai petugas sangat senang dengan kedatangan Linda. Linda pun memanggil Paxton, tapi terlebih dulu petugas harus memeriksa kartu identitas demi memastikan aman membawa berlian. Dengan cepat Linda menyerahkan ID card Paxton untuk diperiksa dan tentu Linda H2C alias harap-harap cemas. Well, it's at 7. I gotta get this guy processed, but thank you. Gak lama Paxton berhasil masuk, lalu Linda membuatkan kartu pas agar Paxton bisa masuk ke setiap ruangan. Linda memasukkan data dengan detail agar sistem bisa dengan mudah mengenali Paxton. This is fine art, fine jewelry. Diamonds. This is the first time Harry's has been closed in 100. Dari sana Linda mengajak Paxton pergi ke tempat berlian asli berada, tapi dalam perjalanan Paxton teringat dengan masa lalu dan mengajak Linda sedikit bernostalgia. Tapi Linda meminta agar Paxton fokus aja karena aksi yang mereka lakukan sangat beresiko. Mereka pun terlebih dulu mengambil beberapa makanan untuk mengalihkan perhatian. Beberapa saat kemudian mereka memilih keluar dulu menikmati makanan yang dibawa sambil membahas keputusan akhir hubungan mereka. Secara gak diduga Linda semakin ragu meninggalkan Paxton dan ingin terus bersama, ditambah gak lama lagi akan melakukan aksi yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kemudian Linda dan Paxton kembali masuk ke dalam karena harus segera mengambil berlian sebelum aksi mereka semakin dicurigai. Linda diberikan berlian asli oleh petugas dan langsung menyerahkannya pada Paxton untuk diamankan. Mereka terus dipantau kamera pengawas karena takut berlian tersebut disalahgunakan. Linda menunjukkan berlian palsu pada Paxton dan meminta agar segera mengambil berlian itu agar ditukarkan dengan berlian yang asli. Dengan hati-hati Paxton mengambil berlian palsu dalam akuarium yang diisi dengan ikan piranha. Gak butuh waktu lama Paxton berhasil mengambil berlian itu, tapi entah kenapa Linda malah ragu dan terus berpikir ulang untuk menukarkan berlian tersebut. We're deciding in the moment, then I say we do it. Setelah terus berpikir dan menimbang resiko, akhirnya Linda tetap dengan rencana dan membawa berlian tersebut lalu memasukkan berlian asli ke dalam tas. Linda mempertaruhkan semua jabatannya dan berharap agar aksinya bisa berhasil. Linda, it's me. Saat akan pergi, tiba-tiba Linda dihampiri oleh rekan kerja yang kita panggil aja dia
Locong lah ya requestan dari embrad kita yang satu ini karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Linda diberitahu bahwa tadi ada pihak yang menghubungi memberitahukan bahwa kurir yang gak lain dan gak bukan yaitu Paxton menggunakan nama palsu. Linda pun mencoba bersikap tenang lalu mengenalkan Paxton pada Locong. Donald, this is Paxton, and I'm a woman. Secara mengejutkan, Linda memberitahu bahwa Paxton adalah kekasihnya dan yang gak diduga, Linda mengaku bahwa mereka lagi mencuri berlian. Linda meminta agar aksi ini ditutupi dan Locong akan diberikan imbalan. Like I said, it's going to be okay because when the police arrive, we are not. Mendengar itu semua, Locong menyadari bahwa pandemi membuat banyak orang stres akibat terus dikurung dalam rumah. Locong juga sadar ketidakstabilan ekonomi membuat orang di PHK dan sebagian terpaksa melakukan kejahatan agar bisa bertahan hidup. Ternyata Locong gak peduli dengan pencurian itu karena kagum dengan kecantikan Linda yang mau menikah dengan tampang bandit seperti Paxton. Locong bahkan meminta Linda agar mencuri lebih banyak karena udah gak peduli lagi dengan tempat kerjanya. Dari sana Linda dan Paxton mengambil lebih banyak barang mewah mulai dari tas, sepatu, hingga pakaian. Saat akan pergi secara gak diduga petugas memanggil Paxton dan tentu membuat mereka khawatir jika aksi ini akan ketahuan. Linda dan Paxton buru-buru keluar dari tempat tersebut, tapi Linda melihat ada rekannya lalu meminta agar Paxton meninggalkan barang yang udah mereka curi. Linda mengajak Paxton keluar dari pintu utama dan terus berdoa agar berlian yang disimpan dalam tas gak sampai ketahuan. You left this at the office. Baru aja keluar pintu, Linda dihampiri oleh petugas karena ID card Paxton ketinggalan. Mereka pun merasa lega karena takut aksi pencurian itu akan ketahuan. Linda dan Paxton pun keluar dengan hati dan pikiran yang sangat lega. Mereka pun pulang mengendarai motor dan merasakan kembali adrenalin yang telah lama mereka gak pernah rasakan lagi. Beberapa hari kemudian mereka mencoba memperbaiki hubungan karena satu sama lain udah saling mengerti. Mereka pun menurunkan ego masing-masing, apalagi pemerintah udah memperpanjang masa karantina dan tentu mereka akan menghabiskan waktu dengan momen-momen romantis layaknya sepasang suami istri. Aduh. And I. Paxton merasa sangat senang karena wanita yang sangat dia cintai telah kembali seutuhnya. Selain itu mereka juga udah gak perlu bingung lagi dengan kehidupan ke depan karena kini udah mendapatkan uang sebanyak 68,5 miliar rupiah dari hasil penjualan berlian curian. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film lawas yang menarik sih ceritanya, ringan banget dan juga ada bumbu-bumbu komedi gitu. Bolehlah kalian tonton fullnya langsung, oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.